Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Fakta menarik di balik sejarah proklamasi 17 Agustus 1945. Setelah ratusan tahun dijajah oleh negara-negara asing, akhirnya Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Seluruh rakyat Indonesia mengingat momentum bersejarah itu dan memperingatinya setiap tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini fakta menarik di balik sejarah proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama, Insinyur Soekarno sedang sakit saat membacakan teks proklamasi. Soekarno memiliki tugas untuk membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Namun 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, ia masih tertidur pulas di kamar rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Cikini. Rupanya, penyakit malaria yang selama ini diidap oleh Bung Karno kambuh tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi tubuhnya sangat lelah dengan suhu badan tinggi akibat semalaman begadang menyusun naskah teks proklamasi di rumah Laksamana Maida. Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Bapak Proklamator Indonesia itu terbangun dan bergegas menggunakan pakaian terbaiknya untuk menemui sahabatnya Bung Hatta. Bung Karno yang saat itu ditemani sahabatnya Bung Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan suara lantang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kain bendera merah putih merupakan pemberian perwira Jepang. Fakta menarik selanjutnya mengenai sang saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Rupanya, kain putih yang digunakan sebagai simbol negara ini pemberian dari seorang perwira Jepang, Hitoshi Shimizu, dari kantor propaganda. Bendera sang saka merah putih pertama kali berhasil dikibarkan pada 17 Agustus 1945 dan tetap dikibarkan setiap tahun sekali pada saat upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Yang ketiga, peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh pemuda. Setelah mengetahui bahwa Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua, muncul 2 golongan dengan pemikiran yang berbeda, yaitu golongan muda yang ingin segera memerdekakan Indonesia dan golongan tua yang sabar menunggu kabar dari Jepang. Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta terjadi pada tanggal 16 Agustus pukul 3 waktu Indonesia Barat. Wikana, seorang pemuda yang merupakan juru bicara, juga ikut menculik para tokoh kemerdekaan untuk diasingkan ke Rengas Dengklok, Karawang. Golongan pemuda ini mendesak Bung Karno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta, serta golongan muda yaitu Ahmad Subarjo, mengenai waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanpa keberanian dari golongan muda ini, nampaknya kemerdekaan Indonesia bisa saja diundur atau tidak akan pernah terjadi pada waktu itu. Yang keempat, penyusunan teks proklamasi dilakukan di rumah perwira Jepang. Tak lama setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maida, yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Rumah Laksamana Maida menjadi saksi bisu penyusunan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Bung Karno di Hari Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Laksamana Maida, dan Soekarni.
Yang kelima, pembacaan teks proklamasi dilakukan saat bulan Ramadan. Bung Karno yang saat itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dilakukan dengan sederhana, tanpa ada protokol dan tiang bendera yang dibuat dari batang bambu. Penentuan tanggal kemerdekaan bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Bung Karno meminta pendapat dari para ulama, di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Pada akhirnya Bung Karno dengan lantang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada hari Jumat 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Sudah sepantasnya dan seharusnya kita menanamkan rasa cinta tanah air dan selalu mengingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.